Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat beribadah hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus melindungi kita, menyertai kita, bahkan bawa kita di bulan yang baru ini. Dan hari Minggu yang pertama, kita mengucap syukur hari ini ada perjamuan kudus. Di awal bulan ini, saya percaya, bahkan kita semua percaya kita pasti diberkati sepanjang bulan ini. Haleluya. Kita berdoa sebelum kita masuk lebih dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Oh ralabasya katakan ralabaya ralabosya ralabalabalabalab. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang indah, saat yang indah. Kami datang kepadamu Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau beribadah kepadamu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dengan pujian, penyembahan, bahkan ucapan syukur kami buat Tuhan untuk segala perkara, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami katakan Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik bagi kami semua. Roh Kudus urapi kami. Oh ralabasya karalabata karalabaya rabosyanda ralaba. Dan biarlah damai sejahtera sukacita memenuhi kami semua hari ini. Untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mulai ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu yang ada di mana saja katakan amin. Yes. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari musik memuji Tuhan sambil kita menyembah Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat kita semua sampai saat ini. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan ya Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami bagi-Mu ya Bapa. Tangan kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak kita semua memuji menyembah Tuhan. Mari angkat pujian penyembahan buat Tuhan. Sebab Dia sangat baik, Dia amat baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bahkan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi buat kita semua. Mari naikkan sembah kita. Syukur buat Tuhan, kita boleh ada di bulan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah lihat kasih-Mu, kami telah mengalami janji-janji-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa.
kasih Yesus. Amin Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau amat baik. Banyak hal yang kami alami sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih banyak. Makasih Tuhan. Yes. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Mari bilang buat Tuhan Yesus. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Haleluya. Kami berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak menyanyi buat Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Engkau penolong kami, Engkau penebus kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang mau memuji-muji Tuhan. Dia penolong kita, Dia penebus kita. Haleluya. Amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Haleluya. Mari nyanyikan. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah.
puji Tuhan. Haleluya. Engkau penebus kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau bebaskan kami dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Dia bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menerima kerajaan-Mu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah. Nyanyikan, Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hidup. Engkau penebus kami Tuhan. Dia penebusku, Dia hidup. Sekali lagi, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Sebab Dia gunung batu, kota, kubu pertahanan kita. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan puji Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Mari nyanyikan semesta alam. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya
Bapak Saudara dan saya masih kuat memuji Tuhan, semangat bergairah dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Saya mau ajak saudara hari ini menikmati kebaikan Tuhan, menikmati bait-Nya. Setuju katakan yes. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Mari nyanyikan sama-sama. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya selama-lamanya. Amin. Nyanyikan sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selamanya. Tuhan Yesus baik dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah pagi ini kita terus memuliakan Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau terus menyanyikan pujian ini bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Oh, oh, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik buat Bapak Ibu Saudara dan buat saya. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di rumah bersama dengan keluarga, katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik buat kita semua. Amin, saudaraku. Mari pagi ini
Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala Sidang, Bapak Dr. Insinyur Nitko, Dr. Harjo, beserta istri ya Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan daripadamu. Kau urapi pelayanan Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta William Kau untuk beserta Bu Molin ya Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, dan urapi lagi pelayanan Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Edi Ayah dan Bu Oli dan keluarga Bapak. Kau berkati pelayanan yang Bapak. Kau urapi Bapak, Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang daripadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan tempat ini ya Tuhan yang melayani. Kau berikan kesehatan, kekuatan, Kau urapi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa
untuk Pentakosta pencurahan Roh Kudus yang ketiga ya Tuhan, di gereja-gereja dan di bangsa-bangsa ya Tuhan. Kau melawat ya Tuhan gereja-gereja dan untuk amanat agung ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Yeremia ya Tuhan, generasi muda ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai anak-anak-Mu lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden serta sampai jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai Bapak Presiden untuk mengatur bangsa kami ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, sangat baik buat kita semua. Amin, saudaraku. Mari pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara siapkan hati untuk kita boleh masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini, hari yang spesial, hari Minggu pertama ini, kita akan dijamu oleh Tuhan lewat perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus akan memberkati kita hari ini. Mari siapkan hati saudara. Kami bersyukur dan banyak berterima kasih ya Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati bulan Juli. Lalu sekarang kita ada di bulan Agustus. Mari sama-sama hari ini kita datang kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, terima kasih. Minggu pertama bulan Agustus ini Tuhan, kami masuk bersama-sama denganmu di pintu gerbang. Mari Tuhan, pimpin kami, sertai kami. Firman-Mu memberkati kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, terima kasih banyak, kami sudah lewati banyak hal Tuhan di bulan Juli. Terima kasih Tuhan. Oh, ralaba syakataka ralaba ya ralaba ralaba. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Oh, rapa syakataka ralaba ya ralaba. Oh, ramasakataka ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari penuhkan kami dengan firman-Mu pagi ini. Penuhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu.
Biar musik menyembah Tuhan, bawa kita naik kepada Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu Saudara, mari buka hati buat Tuhan. Ambil waktu beberapa saat ini. Biarlah hari ini kita memulai hari yang baru, minggu yang baru, dengan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, kuat itu. Kita semua setuju dan sepakat hanya firman yang bisa memberkati kita. Setiap janji Tuhan di dalam firman Tuhan itu pasti digenapi dan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari nyanyikan pujian ini. Terima berkat dari firman Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, Tuhan. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Kami mau, kami sepakat Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Sekali lagi, Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus tolong kami, bantu kami Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu. Simpan di hati kami dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini. Bahkan ada perjamuan kudus hari ini Tuhan. Terima kasih banyak untuk perjamuan kudus Tuhan yang Tuhan adakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari pimpin kami dan kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari katakan amin. 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 Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini mari kita sama-sama melihat firman Tuhan, membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Pagi ini mari kita sama-sama melihat firman Tuhan, kita baca dan kita berdoa dan kita berharap Roh Kudus memberikan kita pengertian dan Roh Kudus mengurapi kita semua. Mari sama-sama kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya
berhasil. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara setuju dengan ayat ini, ya. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Apa saja yang saudara dan saya berbuat atau perbuat berhasil. Haleluya. Boleh kasih tahu kanan kiri, depan belakang, apa saja yang engkau perbuat. Apa saja yang saya perbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Yang mau katakan yes, katakan sekali lagi, saya pasti berhasil. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ini adalah 2 atau 4 macam orang, saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya yang sangat mempengaruhi kita. Ada yang mempengaruhi kita, lalu kita tidak berhasil, kita tidak senang, kita tidak bahagia, kita tidak tenang. Dan ada juga kelompok orang yang mempengaruhi kita, berdampak kepada kita, sehingga kita berhasil dan kita beruntung dalam segala usaha kita atau jeripaya kita. Nah, Bapak Saudara, mari kelompok yang kedua ini biarlah menjadi kelompok yang ada di sekitar saudara dan saya, mempengaruhi kita, berdampak buat kita sehingga kita tenang, kita berhasil, ya, kita mengikuti Tuhan, kita bekerja dengan tenang, dengan baik, dan keberhasilan itu datang kepada kita. Tapi sebelumnya, Bapak Saudara, mari kita lihat kelompok pertama dulu. Kelompok pertama ini seringkali membuat kita gelisah, membuat kita tidak tenang, membuat kita susah, ya, membuat kita tidak bahagia, pikiran kita tidak tenang karena kelompok ini, saudara. Lihat ayat 1 dengan saya, ya. Ayat 1 berkata seperti ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Alkitab bilang berbahagia. Tapi berapa banyak orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik? Itu yang membuat dia tidak bahagia. Itu yang membuat dia tidak tenang, Bapak Saudara. Di sekitar saudara dan saya banyak sekali orang yang berikan nasihat. Kalau kita susah, kalau kita sedih, kalau kita jatuh, seringkali kita salah minta nasihat. Seringkali kita minta nasihat kepada orang fasik, saudara. Orang fasik ini adalah jenis orang atau kelompok orang yang tahu firman Tuhan, yang pandai firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nasihat-nasihatnya pasti salah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah orang fasik. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari jangan ada di kelompok ini, ya, kelompok minta nasihat orang fasik ini. Lebih baik saudara minta nasihat kepada Tuhan. Lebih baik saudara dan saya baca Alkitab, minta petunjuk dari Tuhan melalui firman Tuhan. Tidak semua orang Kristen bisa memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia hidup di luar firman, kalau cuma dia tahu firman, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari hati-hati dengan jenis orang seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada kelompok ini, ya saudara, saya bacakan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi setelah minta nasihat orang fasik itu tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, jangan berjalan di jalan orang berdosa. Nah saudara, di kanan kiri Bapak Ibu Saudara dan saya, pasti banyak orang seperti ini. Orang berdosa itu artinya dia tidak mempedulikan Tuhan, ya. Dia tidak mau tahu bahwa Tuhan ada, ya. Dia tidak peduli, Bapak Ibu Saudara. Orang berdosa itu dia buat apa saja. Dia pikir, dia kira hidup ini tidak dikendalikan oleh Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Dimanapun saudara ada, mata Tuhan tetap ada di sana. Hati-hati dengan kelompok ini, saudara. Jalan orang berdosa, ya. Kadang-kadang kita pikir jalan itu baik, ya. Jalan itu lurus, tetapi ternyata di ujungnya kita hancur. Saudara, ternyata jalan orang berdosa ini dari pertama kelihatan baik, tapi ujungnya kita binasa, Bapak Ibu Saudara.
Hati-hati dengan jalan orang berdosa, ya. Jangan berdiri di sana, apalagi berjalan menurut jalan orang berdosa itu. Saudara dan saya adalah orang benar. Orang benar artinya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, percaya kepada kuasa darah Yesus, percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, percaya kepada firman Allah, percaya kepada Roh Allah yang hidup yang menuntun kita. Itu orang benar. Beda dengan orang berdosa. Sama sekali dia tidak percaya firman Tuhan. Sama sekali dia nggak percaya kematian Kristus di kayu salib. Dia menghina Yesus, dia menghina pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, itu orang berdosa. Hati-hati. Lalu kelompok yang lain, ada yang namanya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini satu komunitas, ya. Yang pertama komunitas orang fasik, nasihat orang fasik. Lalu yang kedua di dalamnya berjalan di dalam jalan orang berdosa, ya. Lalu yang ketiga duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan minta nasihat orang fasik, jangan berjalan dalam jalan orang benar, bahkan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ini kumpulan atau suatu komunitas, satu kumpulan yang bikin saudara dan saya tidak bahagia, tidak tenang. Saudara, di kanan kiri kita banyak pencemooh. Orang-orang yang ada di kanan kiri kita seringkali mencemooh kita, mencemooh iman kita, mencemooh kita kalau kita mulai belajar takut akan Tuhan, mulai belajar pergi di gereja, mulai belajar setia dengan Tuhan. Banyak yang mencemooh. Seringkali kita buat baik tapi dicemooh, ya. Seringkali kita menolong banyak orang tapi ujungnya kadang-kadang kita dicemooh. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kita pagi ini, di komunitas ini atau di kumpulan ini, jangan kita rapat, jangan kita sentuh, jangan kita bergabung di sana. Alkitab sudah mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu. Kita tidak akan bahagia, hati kita tidak akan tenang. Bahkan kita bisa jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, mari lihat kelompok yang kedua ayat 2. Ayat 2 dia bilang begini, kelompok yang kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka firman Tuhan. Kelompok ini, mari saudara cari, masuk di kelompok ini. Suka akan Taurat Tuhan. Yang mau katakan yes. Lalu Alkitab tulis, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan cuma suka baca Alkitab, suka berdoa, suka memuji nyembah Tuhan, suka kumpul dengan orang-orang benar, ya, suka sharing. Bukan cuma suka, tetapi saudara, dia merenungkan firman Tuhan, merenungkan plus melakukan firman Tuhan. Saudara, di kelompok ini tidak terlalu banyak orang ada di sini. Tapi saya berdoa, kita semua berdoa, biar Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, masuklah di kelompok ini. Kalau tadi kita suka di kelompok yang pertama tadi, mari beralih masuk di kelompok yang kedua ini. Kelompok yang suka firman Tuhan, yang senang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Lihat akibat dari apa yang disukai dan apa yang direnungkan. Lihat ayat 3, Bapak Ibu Saudara. Ini kelompok yang berbahagia, sungguh-sungguh berbahagia. Alkitab tulis, ia disamakan dengan pohon yang dimana ditanam di tepi aliran air. Bahkan saudara kalau lihat pohon ditanam di tepi aliran air, daunnya hijau, segar, buahnya banyak saudara. Lalu Alkitab tulis, menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya setiap musim menghasilkan buah. Why? Mengapa demikian? Karena ditanam di tepi aliran air. Itulah orang-orang yang suka firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Dan yang tidak pernah layu daunnya. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara dan saya waktu ambil keputusan ada di komunitas ini, komunitas yang kedua atau kelompok kedua ini. Maka Tuhan ibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Buahnya banyak setiap musim. Daunnya tidak pernah layu pada musim kering, saudaraku. Haleluya. Kalau kelompok yang pertama tadi tidak berbuah, ya, bahkan layu daunnya, kering setiap saat.
Haleluya. Dan saya percaya ya, Alkitab tulis apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Yang mau berhasil dan percaya pasti berhasil, akan berhasil apa yang dilakukan, apa yang diperbuat. Yang percaya waktu merenungkan firman Tuhan, lagi suka firman Tuhan, terus di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya, katakan sama-sama dengan saya, apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Bilang kanan kiri, apa saja yang engkau perbuat pasti berhasil. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Anak-anak di sekolah yang sedang bersekolah pasti berhasil. Suami-suami yang bekerja, ya, istri yang bekerja, bahkan keluarga yang aktif di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang dikerjakan. Alkitab tulis, kalau kita suka firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita melakukannya, Alkitab tulis bahwa apa saja yang kita perbuat dengan tangan kita, apa saja yang kita perkatakan berhasil dan beruntung. Setuju, katakan amin. Haleluya. Bapak Saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini kita bisa lihat dari dua kelompok, dua komunitas manusia yang ada di sebelah kanan kiri kita, yang bisa mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Kalau saya boleh anjurkan, mari pilih yang kedua, ya. Komunitas atau kelompok orang yang suka akan Taurat Tuhan, suka baca firman Tuhan, suka berdoa, suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, serta melakukannya dengan setia. Saya yakin dan percaya Alkitab hari ini berkata kepada kita, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Setuju, katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini mari kita berdoa. Sebelum kita menerima perjamuan kudus hari ini, biarlah hari ini kita semua ada di tempat kudus Tuhan, dan kita mau hari ini menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, hari ini perjamuan kudus akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati saudara, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kalau ada dosa atau kejahatan, pelanggaran-pelanggaran yang belum diakui di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari akui di hadapan Tuhan, sehingga waktu kita mengambil perjamuan kudus ini, Tuhan memberkati kita. Mari masing-masing berdoa, minta ampun, akui sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini ada perjamuan kudus di hadapan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai bulan yang baru, minggu yang baru. Minggu pertama ini Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu. Mari berkati kami dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Kami akui semua di hadapan-Mu. Kami banyak salah ya Tuhan. Mestinya kami mati. Mestinya kami disalib ya Tuhan. Tetapi Engkau menanggung, menebus semua kesalahan dan dosa kejahatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami terima pengampunan daripada-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati roti dan anggur ini Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini yang akan membawa kami kepada keselamatan kekal, yang akan membawa kami ke sorga yang mulia Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari buka tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima pengampunan dari-Mu pagi ini, hari ini. Lalu kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari ambil roti
Di tangan kanan Bapak Ibu Saudara, dengan iman pagi ini kita datang dengan kasih, kita hampiri Tuhan Yesus pagi ini, mari tolong kami. Ada roti di tangan kanan kami Tuhan, lambang tubuh-Mu sendiri Tuhan. Dan pagi ini dengan kasih, dengan setia, iman yang Engkau berikan bagi kami mau melakukan ini Tuhan. Ini perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan. Yang ada roti di tangan kanan saudara, lalu kita masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu Saudara, tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik buatku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba ralaba ralaba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami banyak bersyukur, terima kasih kepadamu. Engkau sudah banyak menolong kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba ralaba ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, katakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Mari banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Buat kami semua Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Kami percaya pagi ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau sakit, ada di tempat tidur karena sakit, mungkin kelemahan tubuh, sakit, penyakit, COVID, apapun bentuknya. Mari angkat tanganmu, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Jadilah engkau pulih, sembuh dalam nama Yesus. Apapun yang sakit pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Dan hari ini bersama-sama dengan iman kami naik kepadamu Tuhan. Sepakat kami mau katakan, anakmu yang sakit hari ini sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba ralaba ralaba. Yang jatuh hari ini,
diangkat kembali oleh Tuhan. Yang jatuh hari ini, jatuh dalam usaha, jatuh dalam pekerjaan, diangkat kembali oleh Tuhan. Tuhan Yesus turun mengangkatmu kembali. Haleluya, bangkit di dalam nama Yesus. Oh ralabasyakatakaralaraba. Mungkin ada yang bangkrut, mungkin ada yang putus asa. Tuhan, kami berseru panggil namamu. Tolong kami Tuhan, tolong anak-anakmu, tolong gerejamu ya Tuhan. Tolong kami, keluarga demi keluarga Tuhan, suami, istri, anak-anak. Tuhan berkati keluarga demi keluarga. Pulihkan hubungan suami, istri, anak-anak dan orang tua. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga Tuhan yang membutuhkan pertolonganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mari terus berdoa saudara, bergandeng tangan berdoa. Tuhan, ini kami gerejamu, anak-anakmu ya Tuhan. Kami datang Tuhan sepakat kepadamu. Mujizat masih ada bagiku Tuhan, mujizat masih ada bagi keluargaku, mujizat masih ada Tuhan bagi anak-anakku, mujizat masih ada pekerjaanku Tuhan, untuk bisnis, untuk pelayananku, mujizat masih ada Tuhan, mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sepakat Tuhan berdoa bahwa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo dan Ibu Hermin, Pak Weliar Kauntu dan Ibu Molin. Kami juga berdoa, kami bawa Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBI Emerald CK4 di Kelapa Gading. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua, gereja-gereja yang ada di Jakarta, di Indonesia, bahkan GBI Gatot Subroto diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, kami bawa pemerintahan bangsa kami Indonesia, dari presiden sampai ke RT RW yang paling bawah. Tuhan menyertai bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini, kami bawa persembahan hari ini Tuhan kepadamu. Waktu kami memberikan persembahan, mengembalikan milik-Mu Tuhan, 1/10, bahkan persembahan syukur, persembahan umum di gereja. Kami percaya Tuhan buka tingkap-tingkap langit, memberkati, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Ada persediaan makanan di rumah Tuhan, memberkati kami semuanya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, dan Tuhan sebelum kami selesai ibadah ini, biarlah mari Tuhan Engkau memberkati kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama setuju, mari kita katakan amin. Amin, amin. Shalom.